Seseorang pernah memberitahu kami, dia pernah belajar amalan dengan tata cara yang sangat menyimpang. Jadi baca Al-Quran dengan cara tertentu sehingga posisi mushafnya itu berada di posisi di bawah kemaluannya. Kemudian setelah dia berhasil beberapa waktu, dia uji coba melihat benda di dinding, figura misalkan atau kalender, dia pandang dengan matanya, itu jatuh. Dan ketika diupayakan lebih lama lagi dengan metode yang lebih tinggi lagi, lebih sulit lagi, dia bisa menerbangkan paku atau menerbangkan jarum dengan matanya. Sekali pandang langsung bisa diarahkan pada musuhnya. Ini sihir ya. Walaupun menggunakan Al-Quran tetapi caranya salah. Kadang dibaca terbalik, kadang dituliskan dengan darah wanita yang menstruasi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, santri hati-hati. Tujuannya mondok di sini tafaqquh fiddin, ngaji, nafti, ngaji yang benar-benar mencari ridho Allah. Jangan terbujuk dengan amalan-amalan yang katanya bisa menjadi waliullah, bisa terbang, bisa teguh sekelan ya. Bukan ukuran hebat itu. Teguh sekelan tapi pakai masuk neraka. Bukan hebat. Teguh sekelan dari api neraka. Yang hebat itu ya teguh dari api neraka tak masuk neraka. Itu ilmu yang sejati. Apa? Ya tauhidnya, akidahnya, syariatnya. Itu melampaui ilmu kanuragan, sehingga selamat di dunia dan akhirat. Ini belajar ilmu sampai su'ul adab kepada kiainya, su'ul adab kepada murabbinya, su'ul adab kepada guru-gurunya. Lebih menghormat guru kanuragannya, lebih menghormat guru ilmu batinnya, ilmu yang tidak diajarkan oleh para masyayikh kita di Sukoharjo ini. Itu bagian dari tipu daya untuk menyesatkan santri dari tujuan yang sebenarnya. Mestinya ke sini bersambung kepada Rasulullah, bersambung kepada Allah melalui para masyayikh kita, auliya shalihin, disimpangkan jalannya kepada ilmu-ilmu kanuragan yang tidak jelas itu, ilmu-ilmu kesaktian yang hanya janji-janji untuk ijabun nafsi, bangga diri ya, ightirarun nafsi, tertipu oleh kekuatan dirinya, sehingga ketika dia sudah merasa berhasil ingin nyoba-nyoba ya, ingin nyoba atokar berkanjana, carok berkanjana, terongotia mbak teguh bukan manfaat, sombong. Sudah kelihatan tujuannya seperti apa. Nah, semakin ilmu sihir ini semakin persyaratannya semakin buruk, maka semakin kuat sampai pada tingkat kufur. Jadi kalau murtad, maka sihirnya semakin canggih, bisa membunuh. Harut Marut itu yang ada di sumur di Yaman itu memang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang menebar fitnah, dan untuk memasuki sumur itu harus dalam kondisi tidak berzikir. Nah, ini sudah masuknya saja sudah harus lupa kepada Allah. Bahkan ketika semakin menunjukkan kekufurannya, semakin cepat memperoleh ilmu sihir itu. Na'udzubillahi min dzalik. Berbeda dengan azimah, jimat ya. Itu bukan sihir, karena tabarruk kepada lafaz Al-Quran, lafaz doa-doa ya. Dan
tidak sembarangan menggunakan azimah. Jimat ya tidak boleh dibawa ke tempat yang tidak terhormat. Itu tidak kufur. Walaupun sebagian masyayikh kami ada yang tidak mau menggunakan azimah. Bahkan Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki pernah mengatakan, ini azimahnya saya ini apa? Timsal na'lin Nabi, gambar terompah Nabi itu jimatnya. Ada juga nama silsilah nasabnya Nabi Muhammad, 2 itu. Ini jimat saya katanya. Ya beliau tidak kemudian terlalu fanatik menyalahkan mereka yang menggunakan jimat. Nah, cuma bukan yang diajarkan oleh guru-guru beliau. Sebagian kiai menggunakan jimat, ya. Dan di situ ada tulisan Al-Quran diletakkan di tempat yang tinggi. Artinya itu pilihan. Itu pilihan. Yang dikhawatirkan kalau terlalu iktikad kepada jimatnya, begitu dia dalam musibah, kecelakaan, si kaposang jimat enggak ada, di matang jimat, tak posang ke pengira. Nah, ini kan akhirnya menuhankan azimahnya. Oh tak sepuk lah, enak, wah apes engkau. Nah, akhirnya bersandar kepada sabuknya. Itu yang dikhawatirkan. Itu yang dikhawatirkan. Ini makna sihir dengan makna azimah beda ya. Wal khuruju an ta'atil imami wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.